Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Gusniwita, MPM 19030026. Di sini judul proposal saya yaitu permasalahan kesehatan dalam kondisi bencana banjir dan juga peran petugas kesehatan dan partisipasi dari masyarakat Kabupaten Mukomuko. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah yang rentan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Bencana gempa yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Namun demikian, pelayanan kesehatan pada kondisi bencana sering menghadapi kendala, antara lain akibat rusak atau tidak memandainya fasilitas kesehatan. Yang B, identifikasi masalah. Banyaknya kerusakan saat terjadi bencana di Kabupaten Mukomuko. Kedua, kesehatan penduduk atau masyarakat Kabupaten Mukomuko banyak menurun dikarenakan fasilitas air bersih dan tempat tinggal yang kurang menandai. Yang ketiga, kurangnya masyarakat Kabupaten Mukomuko untuk menjaga kebersihan dan menjaga kelestariannya terhadap lingkungan Kabupaten Mukomuko. Yang C, rumusan masalah. 1. Bagaimana masyarakat Kabupaten Mukomuko harus bisa menjaga lingkungan sekitar dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, bagaimana kita selalu waspada agar terhindar dari bencana yang terjadi. Yang ketiga, apakah kita harus ikut serta peran penting dalam penanggulangan bencana seperti permasalahan kesehatan Kabupaten Mukomuko. Yang keempat, di mana kekurangan air bersih bagi penduduk Kabupaten Mukomuko dan lingkungan sekitar tidak bersih. Yang kelima, mengapa banyaknya masyarakat Mukomuko mengalami atau tertularnya penyakit dari bencana tersebut. Yang D, tujuan penelitian ini saya ambil untuk mengantisipasi masyarakat Kabupaten Mukomuko dari terjadinya bencana yang mengakibatkan masyarakat tersebut banyak mengalami sakit, batuk, dan tidak mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang E, manfaat penelitian. Mengapa kita harus meneliti setiap kebencanaan? Dikarenakan bahwa kita tahu bencana itu tidak tahu kapan dan terjadinya yang melimpah kita, dan juga memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Manfaat penelitian ini, kegunaan hasil penelitian sangat baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan kita. Yang bab 2, pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat ada kajian teoristik. Yang pertama yaitu definisi bencana banjir. Di sini terdapat dampaknya bencana banjir terhadap penduduk Kabupaten Mukomuko. Kedua, penanggulangan masalah kesehatan dalam bencana banjir bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko. Ketiga, peran petugas kesehatan Kabupaten Mukomuko dan partisipasi bagi masyarakat sekitar. Yang B, pelayanan kesehatan di Kabupaten Mukomuko. 1. Terkait dengan sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Mukomuko. Yang kedua, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular di daerah Kabupaten Mukomuko. Yang ketiga, gizi dan pangan bagi masyarakat di daerah Kabupaten Mukomuko. Yang B, kajian relevan. Kajian relevan ini ada 4. Yang pertama yaitu penulisan. Penulisan itu ada nama penulisan. Yang pertama yaitu W. Widiayatum, 2. R. Mahmud. Yang kedua, topik penelitian. Ketiga, perbedaannya. Yang keempat, kesamaan rencana. Yang C, alur rencana permasalahan. Yang 1, kondisi masyarakat. Bagaimana situasi masyarakat Kabupaten Mukomuko terserang oleh bencana banjir. Yang kedua, apakah kesehatan masyarakat baik-baik saja? 2. Lingkungan tempat tinggal masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melestarikan alam di sekitar. Yang ketiga, mematuhi aturan dan norma di sekitar masyarakat. 3. Ekonomi pada masyarakat.
Bagaimana konsumsi masyarakat dalam bencana banjir tersebut? Yang kedua, bagaimana pengeluaran atau pemasukan barang pasca banjir? Yang ketiga, metode penelitian. A. Rencana penelitian. 1. Merupakan daerah yang sering sasaran banjir yang terjadi secara periodik. Yang kedua, ketersediaan data pendukung Kabupaten Mongkomuko. Yang ketiga, penelitian tentang bencana banjir di daerah penelitian belum banyak dilakukan. Yang B. Lokasi penelitian. 1. Kawasan daerah Tanah Rekah dan Kotojaya yang terkena dampak banjir. Yang kedua, kawasan daratan tinggi yang tidak terkena dampak banjir tersebut. Yang C. Jenis data dan sumber data. 1. Data primer adalah jenis data sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. Yang kedua, data sekunder adalah merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Yang ketiga, jenis data tersebut yaitu kualitatif dan kuantitatif. D. Metode pengumpulan data. Yang pertama, dokumentasi, yang kedua, wawancara, 3. Observasi, 4. Kuesioner, dan yang D. Administrasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.